Saya baru 1 bulan ini memperhatikan ternyata lintas online di sini ada dakwah, ada di Islam ada, di Kristen ada debat seperti ini. Jadi saya baru memperhatikan ternyata sampai saya mengenal Bang Zuma di sini, alhamdulillah saya bisa bertemu. Ya, jadi saya perhatikan. Alhamdulillah. Ya, saya perhatikan dan saya pernah masuk di komalnya Kristen, pernah masuk di situ, pernah berdebat juga di situ. Saya lihat perkembangannya, ternyata Kristen ini menyerang balik konten-konten yang hampir serupa. Misalnya gini, kita menyerang teologinya Kristen, Kristen juga balik menyerang teologinya Muslim. Nah, ini mungkin bahan yang mungkin bisa nanti dijadikan penguatan buat kita yang Muslim dan pelajaran buat konten-konten yang ada di bawah, mungkin nanti dijelaskan. Mereka menyerang surat Az-Zukhruf surat Asy-Syura 11, laisa kamitslihi syai'un itu, Pak. Jadi menyerang teologinya Muslim, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, itu yang diserang, Allah mendengar, makhluknya mendengar, dan lain sebagainya. Nah, padahal mereka tidak tahu apa yang orang Muslim ketahui. Nah, itu nanti coba Bang Zuma jelaskan panjang lebar biar nanti kita masuk di komalnya orang Kristen tidak matilah seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, saya pernah masuk ke komalnya Kristen. Saya pernah menjelaskan bahwasanya agama para nabi itu yang saya yakini pasti sama konsep teologinya dan konsep keagamaan, yaitu berserah diri kepada Allah, atau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu namanya Islam. Jadi saya mempercayai itu, dan itu luar biasa mengalami penolakan dari Kristen sendiri. Dan saya memberikan contoh bahwasanya Nabi Musa atau pengikutnya Yahudi itu di TikTok atau di medsos itu mengiyakan bahwasanya Tuhannya sama dengan Muslim, dan itu viral, dan tidak menyamakan Tuhannya dengan umat Kristen, sampai ritual keagamaan orang Kristen itu diludahi ketika orang Yahudi melihat. Nah, di situ saya jelaskan di situ bahwasanya saya yakin agamanya Tuhannya orang Islam itu sama dari Adam sampai Muhammad. Agamanya pun konsepnya sama, berserah diri. Itu yang saya yakini. Bisa dijelaskan mungkin, Bang? Matur nuwun. Iya. Baik. Oke, suara saya masih kedengaran nggak ini ya? Masih. Bagus. Oke. Jadi ketika kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim terkait dengan apa yang saudara bawa, ini seringkali saya utarakan. Kenapa umat Islam itu kemudian harus tampil untuk ngajari, menyampaikan, mensyiarkan kemudian apa yang menjadi titah Allah kepada baginda Rasulullah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Bahwasanya di tengah-tengah kita ini, di luar daripada agama yang kita yakini, yaitu orang-orang kafir, wa ikhwanuhum, mereka berteman, mereka bersaudara dengan siapa? Dengan setan. Nah, dengan demikian maka orang fasik, orang kafir itu membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Dan mereka tidak henti-hentinya. Ini sering dan akan sering saya akan suarakan dengan pola yang saya ketahui terkait dengan Al-Quranul Karim, hubungannya dengan bahayanya kemudian umat Islam ketika tergoda masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Lalu kemudian
Kenapa ini harus terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Karena setan itu tidak akan pernah henti-hentinya mencoba menyesatkan umat manusia, termasuk kita sebagai umat muslim. Sehingga ketika mereka menghujat, mereka menghina tentang pencipta langit dan bumi yang kita sembah, yang tidak sama dengan sembahan mereka, yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa bisa kemudian berkarya dan seterusnya, bermujizat dan seterusnya. Lantas kemudian mereka membandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam kitab mereka pun bagaimana sosok Yesus itu sudah mengatakan Bapa atau Tuhan atau Elohim yang mengutus aku itu tidak bisa kamu lihat. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Tidak ada satupun sembahan mereka yang bisa duduk di data itu kecuali sembahan umat Islam, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Berbicara mengenai hakikat Allah, Al-Quran menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, la tudarikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Nah, jadi bagaimana mungkin kemudian Allah yang tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata bisa kemudian diuraikan wujudnya? Angin tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Manusia tidak mampu menyatakan seperti apa wujud angin. Rasa pahit tidak bisa kemudian dicerminkan seperti apa bentuknya. Begitu juga rasa manis, begitu juga rasa sakit. Tetapi hal-hal tersebut itu ada. Rasa manis bisa kita rasakan, keberadaannya bisa kita rasakan. Dan hanya orang yang tidak waras yang mengatakan bahwa rasa manis itu tidak ada. Kenapa? Karena dirasakan. Tapi adakah manusia yang mampu mewujudkan wujud dari rasa manis itu? Enggak ada. Begitulah Allah. Maka tugas kita kemudian hanya menyampaikan, innama tunfiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, meskipun walaupun mereka tidak melihat Allah. Jadi kita tidak perlu kemudian mengikuti pola pikir mereka. Loh, Tuhanmu bisa melihat? Yes. Tuhanmu bisa mendengar? Yes. Tuhanmu bisa memberi? Yes. Tuhanmu bisa berkata? Ya. Berarti Tuhanmu makhluk? Oh, tidak. Tidak. Bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri sebelum ada makhluk. Allah itu sendiri sebelum ada makhluk. Lalu bagaimana kemudian Allah ini supaya dikenal? Allah menciptakan makhluk. Nah, karena Allah itu maha sempurna, maka ciptaannya pun dengan semua apa yang ada di atas langit dan bumi itu adalah cerminan daripada keberadaan dirinya. Air menghilangkan haus, makanan menghilangkan lapar, udara untuk menghidupkan, untuk dihirup sebagai oksigen, dan semua yang kita butuhkan. Jadi semua apapun yang ada di atas muka bumi itu adalah cerminan kesempurnaan Allah. Begitulah kita manusia. Allah memberikan pengetahuan bahwa dimensi melihat sesuatu itu dengan mata, dimensi mendengar sesuatu itu dengan kuping, dimensi berkata-kata itu dengan mulut. Tetapi mata yang ada pada diri Allah, maha melihat yang ada pada diri Allah dengan melihat yang ada pada diri manusia, maha mendengar yang ada pada diri Allah dan mendengar pada diri manusia, itu tidak sama. Tetapi cerminannya adalah apa yang termaktub pada diri ciptaan itu berasal dari kesempurnaan sang pencipta. Contoh, ada sebuah lemari,
lemarinya bagus, pasti yang membuatnya ahli. Ada lemari rusak sebelum kemudian pada saat diproses penciptaan lemarinya itu tidak bagus, maka itu cerminan daripada pembuatnya. Nah, manusia dengan seperangkat kesempurnaan dalam bentuk pi aksani takut itu adalah cerminan daripada yang membuat. Jadi semakin baik sempurna ciptaan tersebut, semakin baik karya tersebut, itu cerminan daripada yang membuatnya. Jadi Allah ingin mengatakan bahwasanya apa yang ada pada diri manusia itu adalah sketsa yang dibuat oleh Allah atas ilmu pengetahuan Allah itu sendiri. Seperti itu, Bang. Jadi tadi ada poin apa lagi? Yang kedua. Poin yang ketiga tadi itu apa? Zuma, orangnya udah tua. Iya, Gip. Bunda. Oh, siap. Baik, Iya. baik. Ini adanya sih mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Wah. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka penjajahan atas Palestina harus dihilangkan. Takbir. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana, Bang? Wabarakatuh, Bang Juma dan semua yang ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke semua yang ada di room yang sudah naikkan saya. Saya dari Ternate, Bang Juma. Ternate, Masya Allah. Ya, gimana? Boleh saya mau bertanya sedikit tentang Islam. Saya Muslim, Bang, ya. Mungkin ini harusnya ke Ustadz ini. di bagian yang belum. Soalnya kita apologet. Iya. Siap, Bang, siap, Bang. Iya, gimana Bang? Mana tahu kita bisa sedikit tahu apa pertanyaannya. Karena mungkin masih belum terlalu paham, Bang, ya. Jadi sini aku cuma bertanya masalah sholat pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, Bang. Kira-kira sholat di pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, gimana ya cara sholat mereka? Apakah sama kayak kita yang sekarang, Bang? Itu aja, Bang. Makasih, Bang. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai sholat, berarti itu kita berbicara mengenai prosesi ibadah yang manusia kemudian laksanakan, ya, yang manusia laksanakan berkaitan dengan perintah dari pencipta langit dan bumi. Nah, ayat suci Al-Quran menerangkan ketika kemudian Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Wa qala Allahu inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Lalu dikatakan, la in akamtumus shalah, jika kamu melaksanakan sholat, wa atumuz zakat, wa ataitumuz zakat, dan mendirikan zakat, lalu beriman kepada birusuli, kepada utusan-utusanku, kata Allah, maka aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi perintah salat itu memang sudah ada. Nah, terkait apakah kemudian salatnya itu sama atau tidak, ya yang pasti di dalam kitabnya saudara kita Kristen hari ini, yang cakupannya juga ada dari kitabnya orang Yahudi, cerminan daripada salat yang kita lakukan sekarang itu ada kesamaan. Contoh, Matius 26 nomor 39, Yosua 5 nomor 14, Bilangan 20 nomor 6, Kejadian 17 nomor 7, kemudian Wahyu 7 nomor 11, bahkan di Nehemia 8 nomor 6, 1 Tawarik 21 nomor 16, itu menceritakan tentang prosesi ibadah di mana cakupannya, gerakannya itu tidak terlalu jauh dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana kemudian berdiri, kemudian ruku, lalu kemudian sujud.
Nah, itu prosesi ibadah yang mereka lakukan. Nabi Ibrahim, Yosua, kemudian termasuk Yesus. Artinya perintah salat yang datang kepada Rasulullah itu sudah pernah datang kepada para nabi. Namun kemudian Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi saat ini kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, terkait Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan melihat Nabi Daud salat, bukan melihat Nabi Musa salat, bukan melihat Nabi Ibrahim salat. Jadi kalaupun ada kesamaan, yang harus menjadi patron ibadah salatnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 Tawarik 21 nomor 16. Kemudian Daud dan para tua-tua Bani Israel yang mengenakan kain kambung tersungkur di wajah mereka kemudian sampai ke tanah. Ini menandakan bahwa mereka beribadah yang kaitannya prosesinya mirip dengan sholatnya umat Islam. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma atas jawabannya. Sama-sama. Alhamdulillah aku bisa paham Bang ya. Terima kasih Bang. Berarti ini Bang, Nabi Muhammad lah yang penyempurnaan untuk sholat itu sendiri ya Bang. Mungkin kiranya kayak gitu Bang ya. Insya Allah. Contoh nih kita lihat ya di dalam Daniel 6 nomor 9 atau nomor 10 ya. Di situ diterangkan apa? Sangat jelas dikatakan bahwasanya Daniel seketika kemudian tahu bahwa dia diperintahkan untuk beribadah, apa yang dilakukan? Dia pergi ke rumahnya dan jendelanya terbuka, di kamarnya menuju ke Yerusalem. Dia berlutut 3 kali dalam sehari dan berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhannya seperti yang dilakukan pada masa tersebut. Artinya kaidah ibadahnya pada masanya seperti itu 3 kali dalam sehari. Kalau di Islam 5 kali dalam sehari. Nah itu dia. Lalu kemudian di Mazmur 95 nomor 6 Nabi Daud juga diceritakan seperti itu. Jadi hampir keseluruhan daripada prosesi ibadah yang termaktub di dalam perjanjian barunya orang Yahudi atau kitab perjanjian lamanya orang Kristen, itu sangat jelas diterangkan bahwasanya mereka selalu tersungkur untuk sujud. Sujud dalam beribadah, bukan salto-salto, jingkrak-jingkrak, sorry. Seperti itu Bang, silakan. Siap Bang, makasih Bang. Saya pamit Bang ya, kasih. Siap. Makasih Bang. Oke, makasih semua ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada mencerdaskan kehidupan bangsa, Guru Nda. Selamat malam mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam. Di mute dia. Dibuka mute-nya Bang. Selamat malam Bang mencerdaskan bangsa. Selamat malam. Sorry, selamat semuanya. Selamat malam. Salam, Tuhan memberkati. Sebelum lanjut, Semangat malam. sebelum lanjut kita tanya dulu. Anda dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, sehat Bang. Sorry tadi, kebetulan tadi lagi ke depan sebentar. Sehat jasmani dan rohani ya? Sehat. Dalam nama Yesus Kristus selalu sehat. Apapun itu ya. Ketika ajalnya tiba untuk sakit atau ajalnya tiba menjemput, kita patut bersyukur karena kita akan kembali kepadanya. Oh, jadi Yesus itu juga berakhir dengan ajalnya ya? Yesus itu kan nama dari kemanusiaan dari Sang Firman itu. Mulai nggak sehat nih. Iya. Ya udah Bang Juma itu katanya Yesus kembali dengan dia juga punya ajal gitu. Ketika kita memahami bahwasanya Yesus kembali kepada ajalnya, tentu jiwa dan raga Yesus yang hakikatnya sebagai manusia itu kembali kepada hakikatnya yang sebagai ilahi, yang adalah firman Allah. Yesus kan tidak diciptakan dari debu tanah, Mas.
Ketika Yesus Kristus naik ke langit dengan tubuh kemuliaannya, itu kembali kepada hakikat keilahiannya. Silakan. Iya. Ini Anda menjelaskan seperti itu karena doktrin iman atau memang akal? Begini, kita bermula dari firman Allah. Karena firman Allah sudah jelas menegaskan bahwasannya firman itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi daging. Jelas di sini adalah daging manusia, yaitu daging Yesus Kristus. Nah, dari mulut kemanusiaan Yesus Kristus, firman Allah itu tersampaikan. Kemanusiaan Yesus Kristus datang untuk menyerahkan nyawanya di tiang salib, untuk menggantikan kurban domba jantan yang tak bercacat celah di perjanjian lama. Karena hukum-hukum Taurat itu dipakai oleh orang-orang yang mengimaninya untuk menghukum manusia lain. Ketika ada orang yang tidak bersunat, mereka menghukum bahwasannya mereka orang-orang kafir. Ketika orang-orang tidak halal haram, mereka membatasi dalam artian seperti ini, Mas. Ya, itu hukum-hukum yang ketentuan dari Allah itu untuk memisahkan Bani Israel dan Bani yang lain. Ketika hukum itu berlaku, hukum itu akan menimbulkan kebencian. Maka firman Allah tidak sebatas sampai di situ. Maka firman Allah itu ada namanya penggenapan dari hukum-hukum Allah, hukum-hukum tertentu. Ada penggenapannya, yaitu Yesus Kristus, penggenapan dari hukum Taurat itu. Mencakupi urusan yang masuk ke dalam mulut, urusan sunat, ya sudah mencakupi semuanya. Itu digenapi oleh Yesus Kristus, kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia itu. Silakan Bang, lanjut. Loh, kok ada kembang api lagi ya? Pairing. Oke, baik. Jadi asal dari Yesus menjadi manusia itu adalah firman. Firman ini apakah sifat atau apa ini, Bang? Apakah sifat Allah yang bersama-sama dengan Allah? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang bersama-sama dengan Allah ini apakah sifatnya atau manusianya atau apa yang bersama dengan Allah ini? Ketika kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, firman itu adalah perkataan Allah yang bersifat perintah, ya. Namun di sini adalah kita membicarakan tentang firman ilahi, sifatnya itu sifat ilahi. Firman Allah dalam perspektif umat Kristen itu tidak membantah KBBI, itu ada benarnya. Namun ada substansinya. Firman itu apa? Firman itu adalah pikiran Allah itu sendiri yang diaktualisasikan lalu Allah berfirman. Allah berfirman sumbernya dari firman itu sendiri, dari sang firman. Ya, Yesus Kristus adalah nama kemanusiaan. Bukan di gereja nih, Bang. Oke, silakan. Bang, ini kita bukan di gereja. Anda lagi berhadapan dengan Bang Zuma, sosok yang paling disegani pendeta, Bang Zuma se-Indonesia itu. Jadi kalau Anda berbicara bernarasi, hati-hati aja, karena nanti jangan sampai Anda terjebak dengan pernyataan saudara. Anda mengatakan bahwa Tuhan bersama dengan sifatnya. Salah satu sifat Tuhan adalah mampu berfirman, mampu berkata. Itu betul kan? Benar kan? Benar kan, Bang? Berfirman. Salah satu sifat Allah firman. Salah satu sifat Tuhan. Allah berfirman. Salah satu sifat Allah itu adalah mampu berkata, mencipta dengan cara berkehendak. Kehendak Allah kemudian keluar dari Allah dengan cara berfirman. Contoh, jadilah terang, maka terang jadi. Kalau diuraikan kemudian oleh tafsir dari pernyataan jadilah terang itu, maka tafsirannya gini: matahari pada mulanya adalah firman. Matahari pada mulanya adalah perkataan.
di mana perkataan ini berasal dari sifat yang melekat pada diri Tuhan. Betul atau tidak? Perkataan Allah itu kekal bersama Allah. Perkataan Allah atau sifatnya Allah itu adalah pikiran Allah itu sendiri. Ya, ketika pikiran Allah itu keliru. Ya, ketika pikiran Allah itu sendiri atau kehendak Allah itu sendiri mengaktualisasikannya untuk menciptakan segala sesuatu. Contoh, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang dijadikan oleh Allah melalui Allah berfirman. Ya, pahami itu. Ketika Allah berfirman, maka ada suatu objek yang dijadikan oleh Allah. Salah tidak kalau saya mengatakan matahari pada mulanya adalah firman. Salah enggak? Matahari dijadikan Allah melalui Allah berfirman. Salah tidak ketika saya mengatakan matahari pada mulanya adalah firman? Berfirmanlah Allah, jadilah kambing, maka kambing itu jadi. Allah menjadikan kambing melalui Allah berfirman. Kambing pada mulanya ini bukan gereja, Bang. Kambing pada mulanya adalah firman. Salah atau salah? Kambing diciptakan oleh Allah melalui Allah berfirman. Kita tidak sedang membahas tentang penciptaan. Saya hanya menggeliti akal Anda untuk berfungsi, ya. Pada mulanya kambing itu adalah perkataan. Betul atau tidak? Pada mulanya adalah kambing. Itu dia adalah hakikat sebagai ciptaan, ya. Sabar dulu. Kambing ini pada mulanya adalah jadilah kambing, maka kambing itu jadi. Jadi kambing di sini Allah menciptakan kambing. Kobranya mulai mendesis. Berfirman, ya. Allah berfirman. Jangan maka kambing itu jadi. Nah, kambing ini berasal dari firman atau tidak? Kambing berasal dari Allah berfirman, jadilah kambing, maka kambing itu berfirman. Itu sumbernya itu dari pikiran sifat Allah sendiri, diaktualisasikan melalui Salah tidak ketika saya mengatakan kambing pada mulanya adalah firman? Salah. Kenapa salah? Jadi firman kambing ini berasal dari mana? Kambing belum ada, belum diciptakan oleh Allah. Nah, untuk menciptakan kambing, maka pada mulanya Allah berkata atau tidak? Ketika Allah berfirman, jadilah kambing, maka kambing itu jadi. Berarti kambing, berarti tentu Allah berfirman berdasarkan kehendaknya atau dari sang sumber firman, yaitu sang firman. Jangan panjang-panjang. Berarti kambing ini pada mulanya adalah kehendak. Kambing bersifat ciptaan. Firman Allah diciptakan oleh Allah. Yesus kekal bersama Yesus. Allah. Yesus pada mulanya apa? Kemanusiaan dari firman Allah yang menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Kristus artinya orang yang diurapi. Anda sakit. Jadi gini, firman dan dalam rangka penggenapan dari hukum-hukum Taurat. Sabar saudara, penyakit Anda kelihatannya udah panjang-panjang. Dan Anda berdiskusi nggak usah marah-marah, santai aja dengan saya, santai. Jangankan yang kayak Anda, pendeta besar aja bertekuk lutut di kaki saya kalau sudah berdiskusi dengan menggunakan akal. Sekarang gini, pertanyaan saya dengarkan, Bang. Apakah firman dan sumber firman itu sama? Hati-hati dengan pertanyaan saya. Jawab. Firman Allah kekal bersama Allah. Saya tanya apa coba? Ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Inilah kenapa kalau orang Kristen berhadapan dengan Bang Zuma pasti kepalanya gepeng. Saya nanya apa coba? Apakah firman dan sumber firman itu sama? Jawab. Allah dan sumber firman. Saya padahal tidak bawa Allah di situ. Saya cuma bertanya, apakah firman dan sumber sang firman itu sama? Apakah firman dan sang firman itu sama?
Sang firman itu merujuk kepada keberadaan Allah sendiri, merujuk kepada hakikat keilahian Allah. Pertanyaan saya, Allah apakah mengaktualisasikan ciptaannya, maka Allah menciptakannya melalui Allah berfirman. Jadilah kambing, maka kambing itu jadi. Dari semula kambing belum ada. Ketika Allah berfirman, jadilah kambing, maka kambing itu jadi. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah menjadikan terang melalui apanya Allah? Tentu melalui Allah berfirman. Jangan kepanjangan, jangan kepanjangan. Dari sang firman yang kekal bersama. Pertanyaan saya, apakah firman dan sang sumber itu sama? Sang sumber itu adalah kekal bersama firman-Nya. Pertanyaan saya apa? Sang firman. Pertanyaan saya sama atau tidak sama antara firman dengan sumber firman? Sama atau tidak sama? Ada. Ketika sumber tersebut belum bisa ngapa-ngapain, Anda akan mengatakan bahwasannya. Baru pertanyaan kayak gini udah kejang-kejang. Gimana mau berdiskusi dengan Bang Suma kayak gini kejang-kejang? Pertanyaan saya, apakah firman? Dengarkan dulu Bang, dengarkan saya dulu. Katanya mencerdaskan. Kok Anda justru membodohi diri sendiri sih? Pertanyaan saya justru mencerdaskan Anda di sini. Jangan sombong ketika berpikir hanya menggunakan tumit. Jangan sombong. Pertanyaan saya, apakah firman dan sang sumber firman sama? Firman, sang sumber itu kekal selama-lamanya, dari kekal sampai saya kekal. Tidak tanya kekal atau tidak kekal. Yang saya tanya, apakah firman dan sumber firman? Tadi saya sudah menegaskan kepada Anda adalah firman itu adalah pikiran Allah itu sendiri, sifat Allah itu sendiri. Pertanyaan saya, aduh bocor halus juga Anda ini. Pertanyaan saya apa? Apakah firman dan sumber firman itu sama? Kalau dibilang kekal itu adalah saya tidak tanya kekal. Cumi, saya tidak tanya kekal. Saya tanya apakah firman dan sumber firman itu sama? Firman itu ketika Allah itu mulai ngaco, mulai gepeng, ular kobra. Yang saya tanya Bang, apakah firman dan sumber firman itu sama? Apakah perkataan dan sumber perkataan itu sama? Katanya mencerdaskan, kok gepeng sih? Pertanyaan saya kok membuat Anda kalang kabut? Apakah firman dan sumber firman itu sama? Apakah mulut Anda dan perkataan Anda itu sama? Jawab. Anda menganalogikan firman Allah, firman ilahi, itu sama dengan mulut saya dan suara saya. Mulut saya, suara saya terbatas oleh ruang dan waktu. Sementara sang firman dan firmannya itu kekal bersama sang firman. Makanya saya tanya, apakah firman dan sumber firman itu sama? Sumber firman itu sang firman itu sendiri, tidak ada sumber dari mana-mana. Apakah Allah ketika Allah berfirman itu di luar Allah? Oke, sekarang mari kita lihat. Mari saya ajarin. Mari saya ajarin Bang. Dari luar sang sumber. Abang. Mari saya ajarin Bang. Saya ajarin. Jangan gengsi untuk belajar sama Bang Suma ya. Bang Suma bisa menjadi guru yang baik untuk Anda ketika Anda duduk dengan tenang, atur napas, minum air putih, usap dada. Ambil tisu untuk menjaga liurnya netes. Yesaya 55 nomor 11. Dengarkan saya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ada berapa objek di sini? Firmanku, mulutku. Ada berapa objek? Jawab saya Bang. Ini firman Tuhan loh. Jangan mencret dulu. Jangan mencret dulu. Belum makan rujak pun. Saya tanya. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Di situ ada berapa objek? Firmanku, mulutku. Di situ ada berapa objek? Saya kode mute sama kawan Anda. Sama-sama pengecut. Jadi firmanku, dabar, mulutku, v. Ada berapa oknum di situ? Antara firmanku dan mulutku di situ ada berapa objek? Ada berapa Bang? Firman yang Anda maksud di sini adalah pesan-pesan dari firman ilahi oleh para nabi.
Pertanyaan saya ini untuk mencerdaskan Anda. Pertanyaan saya, Yesaya 55 ketika Tuhan berbicara mengenai dabar, ya, dengan berbicara mengenai P, mulut, sumber, dan juga apa yang keluar dari sumber, apakah itu satu objek atau dua objek? Jawab. Ketika Allah berfirman, tidak ada satu makhluk pun yang mendengar langsung suara Allah. Anda patut mengetahui itu ya. Tidak ada satu pun yang dapat melihat Allah itu sendiri. Tidak ada satu yang melihat. Ini mau mencerdaskan apa yang ingin Anda cerdaskan kalau dengan polanya kayak gitu. Demikianlah firmanku. Sabar, saudara. Ini kita sedang berdiskusi dan Anda sedang mulai kalang kabut. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini perkataan Tuhan loh. Demikianlah firman yang keluar dari mulut. Pertanyaan saya, apakah perkataan dan mulut itu sama? Mulut diciptakan oleh Allah itu sendiri. Hakikat keilahian Allah itu sendiri yang menciptakan mulut. Melasa. Orang Jepang mengatakan Anda ini melasa. Mulut dan perkataan apakah sama? Jawab. Apa? Mulut dan perkataan apakah sama? Mulut siapa? Mulut seseorang atau mulut para nabi itu diciptakan oleh Allah. Ini firman Tuhan. Yes. Iya. Demikianlah firmanku. Dengar. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Sekarang pertanyaan saya, apakah firman dan mulut itu sama? Mengatakan bahwasanya, membayangkan bahwasanya mulut di sini seperti mulut Anda, itu Anda salah. Saya tidak membayangkan mulut saya. Tidak membandingkan dengan materi dengan firman Allah. Mulut saya dilengkapi dengan bibir yang seksi. Saya nggak membayangkan itu. Ini firman Tuhan, tante. Yang saya katakan ini Yesaya 55 nomor 11. Ini firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan dabar, berbicara mengenai perkataan firman. Lalu dia mengatakan P, berbicara mengenai sumber firman, yang kemudian manusia mengerti dengan bahasa mulut. Kata Tuhan, demikianlah perkataan, demikianlah firman yang keluar dari mulut. Pertanyaan saya, tante, apakah mulut dan perkataan itu sama? Jawab. Mulai oleng, minum pembantu. Allah atau sang firman tidak punya mulut. Tidak punya mulut. Dia bersifat menciptakan mulut. La haula wala quwwata illa billah. Anda di sini sedang berbicara tentang mulut siapa? Apakah mulut Anda yang tahu di sini yang menceritakan itu? Hai, mulai emosi dia. Paman, ini kita berbicara mengenai firman Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi, yang Anda ambil, tempel di kitab Anda jadi clipping. Oke? Sebagai hiasan, tapi Anda tidak imani. Di sini sangat jelas firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut. Berarti Yesus tidak berasal sebagai kehendak yang utuh dalam diri Tuhan nuzul menjadi manusia, tapi dia hanya perkataan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Dengarkan. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Jadilah hamil Maria. Hamillah Maria. Jadilah Yesus. Ini yang disebut innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Memberi perintah, maka semuanya jadi. Memberi firman, maka semuanya ada. Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda beriman kepada Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dikarenakan Yesus adalah nama dari Tuhan yang menjadi manusia. Bung, Yesus itu bukan mulut Tuhan yang menjadi Yesus, bukan, tapi perkataan. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman, sama dengan matahari pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut. Sampai situ Anda belum paham? Anda ngomong apa di sini? Ketika Paman? Anda membayangkan Allah itu Malah bertanya Anda ngomong apa? Berarti Anda nggak paham.
Makanya kalau Anda itu ingin mencerdaskan, Anda cerdas duluan. Anda cerdas duluan. Tadi Anda mengatakan bahwa mulut dengan perkataan itu sama. Ini ilmu dari mana? Anda dapat ilmu dari mana? Antara mulut dan perkataan sama itu ilmunya dari mana? Kan Anda, bukan saya. Anda itu yang mengatakan demikian. Oke, baik. Saya tanya lagi. Apakah mulut dan perkataan sama atau tidak? Mulut hakikatnya sebagai lisan. Ya, mulut manusia atau mulut Yesus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tante, mulut Yesus yang saya bawa tadi Allah itu sendiri, yaitu Sang Firman, yaitu hakikat keilahian Yesus itu sendiri menciptakan mulut Yesus. Melalui mulut Yesus, firman Allah, firman ilahi, firman hakikat keilahian Yesus itu tersampaikan. Anda kenapa jadi mulut kenapa jadi mabuk kayak gini? Itu yang Anda salah di sini, Mas. Kenapa jadi mabuk? Anda ditertawakan sama umat Islam awam. Ketika saya mengatakan Yesaya 55 nomor 11 itu, saudaraku, ini berbicara mengenai firman Tuhan. Ini klaim sebagai firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Elohim. Jadi ada sesuatu yang keluar dari mulut. Mau Anda artikan itu mulut seperti apapun yang jelas, ini alat yang mana alat ini adalah mesin sumber perkataan itu keluar. Oke? Nah, sekarang begini, firmanku yang keluar dari mulutku. Pertanyaan saya, apakah mulut Tuhan dan firman Tuhan itu sama? Jawab. Tuhan tidak bermulut. Tuhan menciptakan mulut untuk menyampaikan firman-Nya. Karena bisa mendengar langsung dari sumber. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Yesaya 55 nomor 11 ini salah. Yang salah itu Anda. Salah Anda ini, Bang. tidak bisa memahami firman ilahi dengan firman fisik, materi. Ketika firman Allah itu turun atas para nabi berupa tiang awan, berupa mimpi, berupa penglihatan. Anda menyamakan penglihatan para nabi dengan keilahian Allah itu sendiri. Anda salah. Ketika kita membahas tentang firman ilahi, saya kasihan sama membahas Anda. tentang materi. Siapkan karung basah. Iya, Allah Tuhan kata Anda tidak punya mulut. Tapi ketika Tuhan seutuhnya 100% menjadi manusia, boleh kata dia. Allah nggak punya mulut, tapi menjadi manusia, nenoknya dipotong pada hari ke-8 bisa. Ini apa yang Anda ingin cerdaskan sini? Ayam? Anda ingin mencerdaskan ayam? Ya silakan ke kandang ayam. Di sini nggak bisa dengan pola itu. Namun La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku berlindung kepada manusia berwujud setan berwujud manusia kayak begini. Ini data di dalam kitabnya orang Yahudi, kata peh di situ diterjemahkan dengan mulut. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mampu nggak Anda berdiskusi dengan saya? Mampu tidak? Kalau Anda mampu, jangan saya di mute. Nah, ini kita diskusi, Bang. Nah, itu dikasih mulut. Ini kita berdiskusi ya, Bang. Santai aja, Bang, santai. Ini Yesaya 55 nomor 11, di situ ada kata P, definisi P, arti P, terjemahan P dalam bahasa Ibrani ke Indonesia itu mulut. Anda menyalahkan saya, tapi datanya ada. Gimana ceritanya, Bang? Yang Saya tidak paksakan Abang untuk menjadi waras. Tidak ada yang menyalahkan Anda, yang menyalahkan diri Anda sendiri. Tadi Anda yang menyalahkan saya loh. Saya mau Abang mengasih gini. pemahaman kepada Yesaya 55 nomor 11. Lo kasih pemahaman ke saya, gimana ceritanya, Abang? Antara perkataan dan saya 1 menit. aja Abang nggak Kasih saya paham. 1 menit. Apakah dengar. Kasih saya Sabar. 1 menit. Pertanyaan saya jawab. Mulut Tuhan. Iya, setelah ini Anda dikasih. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah mulut Tuhan dan perkataan Tuhan itu sama? Jawab. Kok saya di mute? Jawab, Bang. Kerjaan ini.
Ya karena abang ngomong terus. Saya tidak Gantian kita ngomongnya, Ketika Bang. saya bertanya baru saya jawab. Ketika saya menjawab, Oke, lebih pertanyaan banyak, saya, dengarkan lebih ngalor ngidul pertanyaannya dengarkan daripada pertanyaan saya, jawabannya. Bang. Tante, dengarkan saya, Tante. Apakah mulut Tuhan dan perkataan Tuhan berdasarkan Yesaya 55 nomor 11 itu sama atau beda? Jawab. Tuhan tidak bermulut. Yang Anda pahami di sini adalah mulut itu ciptaan Tuhan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini kita sedang membaca dalil. Mulut di sini adalah mulut ilahi, Cutis. firman ilahi, mulut ilahi, bukan mulut fisik. Iya, maka yang Oke, saya tanya kepada Anda bisa menggambarkan tidak mulut ilahi di sini? Bagaimana besarnya? Apakah seperti mulut Anda? Hah? Mulut ilahi apakah besarnya seperti mulut Anda? Saya tanya Anda. Mestinya pertanyaan itu Mulut ke di Anda. sini adalah mulut yang bersifat ilahi. Firman ilahi itu tersampaikan. iya kan? Tentu dia memakai Kan cara saya bahasa tanya, manusia. kan saya tanya tadi, Bukan bahasa Abang. Anda Yesaya yang 55 nomor 11, di situ tertulis firmanku yang keluar dari mulutku. Berarti ini sedang berbicara mengenai mulut Tuhan. Mulut Kita nggak- ilahi, bukan mulut seperti mulut Anda yang Iya. bersifat terbatas. Firman Allah itu Ya tidak terbatas, Allah, ya Karim, tidak terikat oleh ruang dan waktu. gepeng. Inilah ular Ketika Anda kobra kalau membayangkan pura-pura mulut jadi ilahi cumi-cumi ya sama kayak seperti gini. mulut Anda, maka Anda salah. Begini loh, Tante, gini Tante. Ini saya sedang membahas tentang hakikat Tuhan. Mulut Tuhan tentu tidak sama seperti makhluk, karena Tuhan tidak sama seperti makhluk. Antara mulut Anda dengan mulut monyet, meskipun sama-sama mulut, tetapi tidak sama. Kenapa? Anda meskipun mirip monyet, tapi Anda bukan monyet. Jadi mulut sama-sama mulut, tapi tidak serupa. Nah sekarang ini ini Tuhan yang kita bahas. Berbicara mengenai Tuhan, di situ dikatakan mulutku dan juga firmanku. Pertanyaan saya, mulut ilahi, kalau Anda tidak mengerti Tuhan, kan saya tadi bertanya, mulut Tuhan dan perkataan Tuhan apakah sama? Anda lari ke ilahi, oke, saya ke ilahi. Apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi itu sama atau beda? Jawab. Firman ilahi itu disampaikan kepada manusia, tersampaikan kepada manusia melalui Pertanyaan saya apa, Peng? La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya, apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi itu sama atau beda? A sama, B beda. A atau B? Jawab. Jawabnya C. Cuman A dan B, Bang. Apakah sama antara mulut ilahi dan perkataan ilahi? Sama atau beda? A sama, B beda. Mas, saya mau mengatakan begini, Mas. Ketika Anda mengatakan, menyamakan, membanding-bandingkan, membayangkan bahwasannya mulut ilahi dengan perkataan ilahi itu apakah sama? Ya, tentu kita merujuk kepada mulut ilahi di sini adalah ketika ilahi itu berfirman, maka ada sesuatu yang berfirman kepada manusia, atau ada sesuatu objek, atau ada suatu objek yang dijadikan oleh Allah. Yang keluar dari mulut. Perkataannya Ada sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, kan gitu. Pertanyaan saya apa? Apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi sama atau beda? Itu pertanyaan saya. Saya tidak sedang minta Anda menjelaskan apa itu mulut ilahi, tidak. Yang atau beda antara mulut ilahi dengan perkataan ilahi. Coba jawab dulu dong. Katanya mencerdaskan. Mulut ilahi di sini menggambarkan bahwasannya firman ilahi itu mengaktualisasikan firmannya kepada manusia melalui Allah berfirman. Itu saya tidak sedang minta Anda menjelaskan. Saya hanya bertanya, apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi itu sama?
saya hanya tanya itu loh. Perkataan ilahi, mulut ilahi dengan perkataan ilahi itu tidak bisa ngapa-ngapain ketika dia tidak bisa berfirman, kan begitu. Firman ilahi itu tidak bisa buat apa-apa ketika dia tidak bisa berfirman. Ketika adanya Allah bisa berfirman, sang firman itu bisa berfirman. Kalau abang ini ada depan saya, ku sentil biji matanya bang. Begitu yang saya tanya, apakah mulut ilahi dan perkataan ilahi itu sama? Saya kan memberi pembelajaran kepada Anda. Apa itu yang dimaksud? Nggak usah step by step. Nggak usah sosokan. Pertanyaan saya, apakah mulut ilahi dan perkataan yang keluar dari mulut ilahi itu Saya sama atau tidak? dari mulut ilahi dulu, oke? Biar Anda paham, oke? Biar ada edukasi Anda. Saya tidak minta penjelasan. Saya tidak minta penjelasan dari Anda. Yang saya minta, apakah mulut ilahi dan perkataan yang keluar dari mulut ilahi itu sama atau beda? Tadi kan saya katakan firman dan sumber firman apakah sama? Anda nggak bisa jawab. Nah sekarang mulut ilahi dan apa yang keluar berupa perkataan dari mulut ilahi apakah sama atau tidak? Jawab. Kata siapa nggak bisa jawab? Logika Anda. Ya udah jawab kalau gitu. Tidak bisa mulut ilahi dan perkataan yang keluar dari mulut ilahi apakah sama atau beda? Jawab. Sama atau beda? Saya menjelaskan dari konteks mulut ilahi dulu, boleh? Saya tidak minta Anda menjelaskan, saya cuma tanya sama atau beda. Ketika kita membahas tentang firman ilahi, kita tidak sedang membahas 1 tambah 1 harus 2, Mas. Anda harus butuh penjelasan. Sama atau beda? Tugas sama saya, atau beda? Tugas saya adalah mencerdaskan. Sama atau beda? Ya, mencerdaskan. Sama atau beda? Saya bertanya, ingin dicerdaskan. Jawab pertanyaan saya. Mulut ilahi dan perkataan yang keluar dari mulut ilahi apakah sama atau beda? Jawab. Ketika Allah berfirman, itu beda konteks dengan firman Allah itu sendiri. Ya, ketika firman Allah itu sendiri kekal bersama Allah, maka ketika firman Allah itu kekal bersama Allah itu sendiri, maka Allah berfirman. Firman Allah tadi yang kekal bersama Allah itu diaktualisasikan Allah melalui Allah berfirman. Sekarang yang kekal bersama dengan Allah mulutnya atau perkataan yang keluar dari mulutnya? Mulut Allah itu yang adalah kekal bersama Allah, yang kekal bersama dengan Tuhan, yang kekal bersama dengan Tuhan, mulut Tuhan atau perkataan Tuhan yang kekal bersama Tuhan? Yang kekal bersama Tuhan, yang kekal bersama Sang Firman adalah firman. Bagaimana Anda ini? Mulut Tuhan yang kekal bersama Tuhan atau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu yang kekal bersama? Konteksnya Tuhan berfirman. Anda paham? Oke, berarti kalau ketika Tuhan mengatakan jadilah monyet, berarti monyet ini yang kekal bersama dengan Tuhan. Firman Allah yang kekal bersama Allah itu diaktualisasikan kepada manusia dengan berfirman. Allah Bagaimana Anda bisa mencerdaskan orang kalau kayak begitu? Yang kekal bersama dengan Allah itu adalah sifat sumber yang melekat pada diri Tuhan. Sedangkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu sudah jadi makhluk, tante. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ketika Tuhan mengatakan jadilah matahari, firman yang keluar adalah JADIMATH. Berarti matahari, matahari. Jadilah matahari itu adalah firman. Jadilah matahari itu adalah firman. Objek yang kemudian menjadi firman, yang berasal dari firman itulah matahari. Jadi matahari kalau diurut, matahari, kemudian firman, lalu kemudian sifat. Nah, Yesus berasal dari mana? Dari perkataan, bukan berasal dari sifat. Bukan sifat yang menjadi Yesus, bukan pribadi Tuhan yang menjadi Yesus, tapi perkataan yang terlontar dari mulut Tuhan menjadikan Yesus itu ada. Pembuktiannya, ketika Tuhan berkata, "Aku hendak membuat Maria hamil." Apakah Yesus sudah ada di situ sebelum ibunya hamil? Tidak. Hamil dulu ibunya, baru Yesus ada. Oke?
Siapa Dengarkan. yang berkompeten menjelaskan Yesus di sini? Anda apa saya? Saya dong, saya dong. Ya. Oke, sudah. Sekarang begini. Giliran saya. Begini. Dengarkan. Anda kan tidak bisa menjawab tadi antara mulut dan apa yang keluar dari mulut. Anda tidak bisa jawab. Nah, sekarang saya ubah pertanyaannya. Saya ubah polanya supaya Anda bisa cerdas. Memang tidak bisa jawab. Asumsi Anda nggak bisa jawab. Oke, kalau begitu saya tanya lagi. Apakah mulut Tuhan dan firman yang keluar dari mulut Tuhan sama atau beda? Mulut Tuhan di sini menggambarkan ketika saya tidak minta Anda menjelaskan. Anda tidak menjawab kan? Mulut Tuhan di sini. Saya tidak tanya Anda menjelaskan mulut. Yang saya tanya, apakah mulut Tuhan dan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sama atau beda? Apa jawaban saudara? Oke. Kasih saya waktu 30 detik, bisa? Sama atau beda? Saya cuma minta dua kata itu, salah satunya Anda pilih. Sama atau beda? Sama? Salah satunya adalah kasih saya waktu 30 detik. Mencret. Udahlah, Bang. Saya kasih 30 detik, Anda takut. Nggak perlu apa yang Anda ingin jelaskan. Pertanyaan saya, apakah mulut Tuhan dan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sama saya atau tidak? Dulu dari perkataan mulut. Mulut itu mencerminkan Allah berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu konteksnya di situ, ya. Allah Mencerminkan. Mulut Allah itu bersumber dari mana? Dari firman. Mulut Allah berfirman. Oke. Nah, sekarang mulut ini yang bersama-sama dengan Allah atau firman yang bersama-sama dengan Allah? Yang kekal bersama Allah adalah firman Allah. Ketika di sini konteksnya tentang mulut. Mulut itu merujuk kepada ketika Allah berfirman. Bukan mulut. Ada dua konteks yang berbeda di sini. Yang melekat pada diri Allah bukan mulutnya, bukan sifatnya. Ketika Allah berfirman, itu menggambarkan di sini adalah aku berkata-kata dari mulutku. Berarti ada sesuatu, ada sesuatu baik. atau ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu sendiri. Baik. Saya ikuti irama Anda. Ketika Allah berfirman, itu sumber firmannya itu dari sang sumber. Maka mulut yang digambarkan di sini adalah ketika Allah itu berkarya melalui Allah berfirman. Baik. Nah, pertanyaan firman saya. Allah itu kekal bersama masih Allah. panjang. Masih panjang dongengnya, masih panjang. Pertanyaan saya. Kan Anda mencerdaskan tuh, jadi Anda harus siap-siap banyak ditanya. Pertanyaan saya, ketika Tuhan melontarkan firman dari dirinya keluar, kan Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa. Oke? Nah, sekarang ketika Tuhan berfirman yang keluar dari Bapa, tubuh Yesus atau perkataan Tuhan? Jawab. Meow. Yang keluar dari Bapa adalah sifat atau firman. Wih, bagaimana ceritanya sifat keluar dari cerminan Allah. Firman Allah itu adalah cerminan Allah. Yang keluar, dengarkan. Yang keluar dari diri Allah itu jasadnya Yesus atau untaian wahyu perkataan? Jawab. Yang keluar yang dimaksudkan, dikontekskan, dibilang sama Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang kekal bersama Allah. Contoh. Pertanyaan saya, gimana Anda mau mencerdaskan? Apa yang kutanya Anda nggak pernah jawab. Yang saya tanya, yang keluar dari Allah jasadnya Yesus yang turun dari langit, masuk ke dalam rahim, atau yang sampai ke Maria itu adalah perkataan? Jawab. Kalau Yesus yang turun dari langit, bayi dia dari langit sampai ke bumi, dia sudah berjenggot. Yang keluar dari Allah itu perkataan, turun dibawa oleh malaikat Gabriel ke bumi. Firman diantar oleh Gabriel ke Maria. Maria, ya paman, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Oh, kenapa bisa paman? Yes, yang Maha Tinggi menginginkan demikian. Pertanyaannya, yang dibawa oleh Gabriel, Roh Kudus sampai ke bumi, sampai ke Maria itu jasadnya Yesus atau firman wahyu? Jawab. Kalau ini Anda juga tidak paham, kulempar sendal. Yang dibawa oleh malaikat Gabriel adalah berita, kabar gembira kepada Maria. Mantap sekali. Yesus di mana pada saat itu? Yesus di mana? Hakikat keilahian Yesus tetap
tetap dalam waktu bersamaan menyelimuti alam semesta. Ini yang tidak sehat nih. Ini yang tidak sehat. Orang waras diajarin sama orang sinting kayak gini. Mama perhatikanlah wahai oten-oten ya. Inilah cerminan orang kafir itu. Teman-teman muslim, perhatikan cerminan orang kafir. Bagaimana kemudian iblis menggunakan lisannya untuk menyesatkan manusia. Tengoklah. Tuhan mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Dia mengikuti langkah setan. Ditanya apaan, dia ngolor ngidul ke sana kemari. Yang bisa kemudian disesatkan dengan konsep pembicaraan orang tadi adalah wa ikhwanuhum yamuddunhum fil ghayyi. Orang-orang yang bersekutu dengan setan bisa disesatkan dengan oknum tadi. Ditanya di dalam Yesaya 55, jelas sekali terekam di sana. Di situ ada kata debar, firman Tuhan yang keluar dari mulut Yatsa. Apa yang keluar? Firman dabar Yatsar. Yatsa ini keluar dari mana? Dari V, mulut Tuhan. Keluar dia. Jadi Tuhan melontarkan sebuah kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan melontarkan firman-Nya, jadi maka jadi. Ini yang terurai. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Muka bumi. Maka Maria mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, hamil dia. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan yang kata. Di mana Yesus pada saat itu? Yang nggak ada lah, kucuk. Yesus belum ada. Dia jadi janin aja belum. Masih juga disampaikan oleh Gabriel. Tuhan Maha Tinggi mau engkau hamil. Begitu dia hamil, Yesus belum ada. Lahir jadi manusia, baru Yesus itu ada. Makanya dikatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu telah menjadi daging. Bukan Yesus yang menjadi daging, bukan, tetapi perkataan Tuhan, kehendak Tuhan jadi Yesus. Bukan mulut Tuhan yang jatuh turun bumi menjadi manusia, bukan, tapi sesuatu yang keluar dari sifat Allah, yang keluar dari mulut yang melekat pada diri Allah, sifat yang melekat dari kepada Allah, itu melontarkan sebuah kehendak yang turun ke atas muka bumi, kemudian mengakibatkan Maria tanpa suami bisa hamil. Jadi yang menjadi Yesus itu bukan Yesus. Yang menjadi Yesus itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah bagaimana bisa sampai kepada manusia? Berfirman, kun. Jadi disampaikan kemudian oleh malaikat, Maria, iya, aku Gabriel, iya tahu mau ngapain. Aku disuruh oleh pencipta langit dan bumi untuk memberitakan bahwa dirinya menghendaki engkau hamil. Gimana mungkin saya mau hamil, Gabriel? Saya nggak ada suami. Yang Maha berkehendak menginginkan, ya pasti terjadi. Ya udah kalau begitu silakan hamillah Maria. Kemudian Yesus mengatakan apa setelah dia keluar ke muka bumi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kata Yesus ketika dia ada di bumi? Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 8:42. Andai saja Yesus itu adalah sumber itu sendiri yang menjadi manusia, maka Yesus akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau menjadi bayi, aku sendiri yang mau menjadi manusia, aku sendiri yang mau netek, aku sendiri yang mau sunat, aku sendiri yang mau jadi mayat. Tapi faktanya Yohanes 8:42, Yesus dengan sangat jelas mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia ciptaan, dia diperintah untuk menjadi manusia. Kalau Tuhan yang menjadi manusia, maka manusia ini akan berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Kenapa? Ya aku Tuhan. Faktanya kagak. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa bedanya dengan Bang Suma? Aku datang atas muka bumi ini dengan jenis kelamin laki-laki, ganteng, cakep,
manis bernama Bang Suma bukan atas kehendakku sendiri. Ketampananku dan kemanisanku itu, kegagahanku bukan dari diriku, tapi dari Allah yang telah mengutus aku. Sama, gak ada bedanya. Tos dulu, sos. Tos. Beda. Lanjut teman-teman sekalian. Beda. Kalau menurut yang mencretkan tadi itu, yang menjadi Yesus adalah Yesus karena Yesus adalah firman gitu. Iya, izin Gurunda, tadi aku yang turunin karena jawabannya pun juga sudah muter-muter Gurunda ya. Aduh. Itu mencerdaskan, aduh ya. Untuk mengusir ngantuk aja. Itu sebetulnya mencerdaskan atau membahlulkan ya. Gak ada kapok-kapok itu orang masuk di rumah Muslim bawanya narasinya itu terus. Coba deh di-upgrade ini siapa Pak mencerdaskan, di-upgrade sedikit, jangan itu terus loh materi yang dibawanya. Sekali-kali Yesus utusan gitu. Jangan Yesus Tuhan mulu. Kalau Yesus Tuhan mulu jelas udah lewat ya.